PWI nu ngamusuhi NU gelut jeung aing. Ayeuna aing sok. PWI nu ngamusuhi NU gelut jeung aing teh sok. Sabaliknya NU ngamusuhi PWI. NU ngecap goreng sangka ke PWI. Usap bengalit. Sia. Usap. Paham? Paham? Hei para kabib, aku Ceng Mujib dari Garut, aku bersama Habib-Habib itu bukan 10, 20, 30 tahun. Sejak orang tua di atas 50 tahun di Pauzan sering mengundang Habib, di Pauzan sering kedatangan para Habib, di Pauzan sering kedatangan santri para Habib. Tapi yang datang ke situ orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakhlak, tidak bangga dengan turunan, justru merasa malu ketika dikatakan sebagai zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau hari ini nepak dada? Aing turunan Habib, aing menang syafaat, aing bakal ke surga, cinta ke aing bakal ke surga, karena neraka ku aing bisa dijahit. Memang siapa nih di akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa ashabihil asfiya. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala inna sillatar rahmi miftahu kulli sa'adah wa qat'ar rahmi minal kabair. Wa qala aydan fi hadisin ukhra, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para kesepuhan, para tokoh, baik dari jajaran keluarga besar Nahdlatul Ulama, begitu pula keluarga besar PWI Laskar Sabilillah, wabil khusus para pengurus MWC NU Banjarharjo, begitu juga pengurus PWI Laskar Sabilillah baik Banjarharjo maupun Kabupaten Brebes. Tidak lupa badan otonom, ada muslimat, ada fatayat, ada ansor, ada ibnu, ada IPPNU.
pejuang yang siap mati membela agama, bangsa dan negara. Ada Banser, ada Laskar Sabilillah, semuanya semoga Allah memberikan kesehatan, kesenangan, ketenangan, ketentraman, panjang umur yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nahdiyin wan nahdiyat, semuanya yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama yang dalam kesempatan ini sengaja datang dalam rangka mengikuti kegiatan rutin yang sangat berarti, berharga, berguna untuk diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, yang mudah-mudahan kegiatan rutin ini adalah membawa manfaat, maslahat untuk kita semua dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Aparat pemerintah Kecamatan Banjarharjo, Bapak Camat, Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, Bapak Dan Ramil atau yang mewakilinya, tidak lupa para kepala desa, para RW, para RT setempat yang semuanya adalah pemimpin kita. Semoga Allah memberikan kemampuan, kekuatan untuk melayani masyarakat dalam melaksanakan tugas negara. Itu semua adalah berarti dan berguna. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Setiap apa yang dilaksanakan diakhiri dengan kesuksesan. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, semua yang hadir termasuk para pedagang, baik sengaja mau mengikuti kegiatan ataupun tidak sengaja, mudah-mudahan akhirnya mendapatkan sesuatu yang berharga untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum dilanjut, saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, paranas ente? Panas. Tos kesel teu acan? Badaku bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa naon? Bebas. Sunda ngartos, Indonesia ngartos. Satu acan lajeng urang solawat NU, lamun di Garut ngaranna teh solawat NU, engke nazomanana nazoman NU. Sanajan teu tamat sakur 2-3 bet, nu penting hari ini tidak ada perasaan lain kecuali aku dan engkau. Abdi jeung aranjeun sadaya sebagai kader Nahdlatul. Mohon maaf, jangan hanya warga. Kalau warga terlalu mudah, aku warga NU hanya untuk pribadi. Tapi kalau kader bukan hanya untuk pribadi, punya tugas dimanapun berada. Ayo kita bicara tentang kita bicara tentang muslim. Pulang dari sini boga hayam NU keun, boga doma NU keun, boga ucing NU keun, boga hayam NU keun. Kiai nge-NU keun hayam hese, nge-NU keun ucing hese, hidup NU meok hese teu doma, hidup NU me nyambung moal. Hartina kieu hayam wae di NU keun, ucing wae di NU keun, komo atuh anak, komo minantu, murid, santri, jamaah, dulur, baraya, tatangga kabeh salametkeun akidah ahlus sunnah wal jamaahna dibentengi ku Nahdlatul Ulama. Siap siap. Manya ucing wae di NU keun, ari minantu teu di NU, manya hayam wae di NU keun, ari santri teu di NU keun, semua selamatkan di benteng ku Nahdlatul Ulama. Ayo sholli wa sallim daiman ala ahmada, sholli sallim daiman ala ahmada wal ahli wal ashabi man qad wahada, wal ahli wal ashabi man qad wahada. Hayu orang hudang ngahirupkeun NU, hayu orang nyaring ngarumati NU, ngarumati NU, ngarumati
Raden ulama ngajaga aswaja bangsa jeung nagara sholli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Segitu saja, nanti kalau mau ditambah masih panjang. Ibu-ibu, bapak-bapak, abdi badi ngemutkeun ari NU teh makhluk naon. Kita aya tambahna PWILS teh makhluk naon, eta teh dahareun atawa pakaian atawa eta teh kedudukan gitu nya. Ameh paham laras gitu, sabab urang teh ieu teh ku salaki, ku guru, ku kiai, biasana minggu teh jalan-jalan, ieu mah kalah papanasan. Batur mah jalan, ieu mah kalah kipas, bening beteung lapar. Komo ajengana jauh, datangna ka dieu 10:30. Da rusuh di jalan tekung si sarapan, di dia oge da beurang teuing teu sarapan. Jadi asa jadi jojodo gue. Nah, make kudu milu KN. Ayo, pertanyaan heula bareng-bareng. 1, ikuti saya. Naha urang kudu make jadi kader NU. Sekali deui, naha urang make kudu jadi kader NU. Nah, punten abdi di Pauzan pasantren umur 175 tahun. Sabaraha tahun? Pasantren abdi teh geus generasi ka-7 wilujeng. Siap mangga. Abdi teh generasi ka sabaraha? Ka-7. Berarti umurna geus 175 tahun. Masa siapa? Masa buyut. Masa buyut. Buyut teh bapana Aki. Pun buyut teh atawa masa buyut teh kabeneran baheula salah satu ngajina di Mekah, teman Mbah Khalil Madura Bangkalan, langsung ke Syekh Nawawi Banten. Terus boga budak salah satuna Aki ngaranna Kiai Haji Muhammad Umar Basri, eta di Mekahna babarengan jeung Mbah Hasyim Asy'ari Jombang. Kakekna Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Matak putra Mbah Hasyim Kiai Wahid Hasyim bersama dengan Pak D Wa Kiai Haji Muhammad Ishaq. Gus Dur di Indonesia masa kehidupannya bersama Bapak Kiai Haji Muhammad. Alhamdulillah Gus Dur ka Pauzan langkung ti 5 kali sumping silaturahmi sasarengan sareng sepuh. Tah, zaman pun buyut NU can aya, zaman pun Aki NU can aya, zaman pun Uwa NU can aya, zaman pun Bapak ayana NU. Pun Bapak memeh asup NU istikharahna 7 tahun. Nah cenah kalah ngeriwayatkeun maneh dengekeun heula. Supaya orang merasa pentingnya jadi kader pun Bapak memeh asup NU 7 tahun istikharahna. Ieu lain, ieu lain, ieu lain. Purama ku Aki Simkuring geus dibere patokan. Maneh engke kudu loba balad dina merjuangkeun ahli sunnah wal dengekeun cenah nu kudu diaji ahli sunnah wal jamaah nepi pokeun ka poe kiamat ulah robah. Hiji, al ilmu alladzi yusahhihul aqidah
ilmu nu bisa mawa jelema bener dina akidah ngaranna ilmu tauhid. Kedua al ilmu alladzi yusahhihul ibadah, ilmu nu bisa mawa jelema bener dina ibadah ngaranna ilmu fiqih. Katilu al ilmu alladzi yuslihul qalba, ilmu nu bisa mawa jelema hatena bener, hatena bersih supaya jelema hatena teu goncang. Da aya jelema lamun tatangga bunga susah, tatangga susah bunga, tatangga meuli lomari nyeri beuteung. Sok aya nu kitu aya. Tatangga meuli motor migrain karasa. Aya nu kitu aya. Tatangga meuli imah dengdek sabelah, tatangga meuli sawah modar. Eta nu kitu hatena hebat apa butut. Tiba heula can aya NU cek buyut geus make patokan sia lamun ngomong akidah kade Islam teh lain ukur sarupa ari agama geus sepakat agama Islam teh bakal jadi 73 rupa dasarna dawuhan paduka nu mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sataftariku ummati 73 firqatan, umatku berpecah belah jadi 73 golongan. Sabaraha golongan? Nu 73 teh aya Syiah, aya Khawarij, aya Mu'tazilah, aya Murji'ah, aya Najariyah, aya Jabariyah, aya Musyabbihah, aya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah jadi 22 golongan, Khawarij jadi 20 golongan, Mu'tazilah jadi 20 golongan, Murji'ah jadi 5 golongan, Najariyah jadi 3 golongan, Jabariyah jadi segolongan, Musyabbihah segolongan, Ahlus Sunnah wal Jamaah segolongan, jumlah 73 golongan. Sabaraha kulluha finnar, kabeh eta cilaka jadi ahli neraka illa wahidatan, kecuali hiji nu bakal salamat 73, nu salamat hiji, nu cilaka 72. Bade nanya ke ibu jeung ka bapak, dek milu nu loba cilaka nu hiji salamat? Hiji bisi kieu bae ajengan cilaka oge da loba ngabring, dek milu kanu ngabring, dek milu kanu loba sanajan cilaka. Bener salah eta? Sanajan hiji salamet tuturkeun anu hiji. Rasulullah ditaros man hiya ya Rasulullah, saha eta nu hiji nu saur salira bakal salamat? Tunjukkeun temongkeun ka abdi wartosan abdi walar paduka nu mulia ma ana alaihi wa ashabi, urang mana bae cicingna di mana bae bahasana kumaha bae nu salamat adalah pengikutku dan pengikut sahabat-sahabatku. Pengikutku namanya ahlus sunnah, pengikut sahabat-sahabatku namanya ahlul jamaah. Satukan menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Bahasa baginda yang mulia ma ana alaihi wa ashabi, pengikut aku dan sahabatku itulah umatku yang akan selamat. Jadi ibu bapak dimanapun berada mun hayang selamat dunya parat nepikeun ka akhirat, tong galidur deui kudu pageuh pengkuh cekel sing kuat nepikeun ka iraha kiai samodarna cicing dina agama Islam nu akidahna disebutan tai 73. Urang mah kudu nyekel akidah ahlus sunnah wal pengikut Nabi dan sahabat. Ketika berbicara ahlus sunnah wal jamaah, banyak yang mengklaim saya ahli sunnah wal jamaah, saya ahli sunnah wal jamaah, saya ahli sunnah wal jamaah. Cingker nu bodoh jika orang bingung lamun kitu henteu. Banyak orang yang mengklaim aku ahli sunnah, tetapi berbeda antara satu dengan yang lain. Kira-kira bingung apa tidak? Ada pengikut Nabi, sahabat Nabi, itu namanya ahli sunnah wal jamaah yang di dalam menjalani kehidupan beragama menjadikan dasar hukum hanya dua, satu adalah Quran, dua adalah hadis. Itu adalah wadah atau organisasi komunitas namanya Persis, singkatan dari Persatuan Islam yang lahir tahun 1923. Ada pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasar hukumnya tiga, satu Quran, dua hadis, tiga ijtihad. Di dalamnya ada ijma', tapi ijma'nya ijma' sahabat. Itu wadahnya, organisasinya namanya Muhammadiyah, organisasi yang lahir tahun 1912. Ada pengikut Nabi, sahabat Nabi
yang dasarnya satu Quran, dua hadis, tiga ijma dan qiyas. Itu wadahnya, organisasinya, komunitas namanya Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang lahir tanggal 31 Januari tahun 1926 atau 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Jadi NU singkatan dari Nahdlatul Ulama, lain singkatan tina nurut udud monyong. Sok aya jelema nu nyalengorkeun NU teh nasi uduk lain monyong, nurut udud lain monyong. NU itu Nahdlatul, bangkitna para ulama. Pertanyaannya, kiai kita itu siapa? Kita kembali ibu-ibu, bapak-bapak, kalau masih bingung NU Muhammadiyah Persis, lihat saja amaliyahnya. Sama itu Islam, sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, hajinya sama ke Mekah, Tuhannya sama Allah, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad. Tapi beda di dalam amaliyah furu'iyah. Muhammadiyah terawihnya 11, ziarah kubur enggak, kunut subuh enggak, usolli enggak, tahlil iya, tahlilan kadang, maulid nabi iya, Isra Mi'raj iya, talqin mayit enggak, nisfu Sa'ban enggak ada, persis tahlilan enggak, ziarah kubur enggak, tahlil iya, maulid nabi enggak, talqin mayit enggak, tarawihnya 11, usolli enggak, sholat subuh tidak pakai kunut. Itu adalah persatuan Islam persis. Ayo, saya siapa? Saya tanya orang sini yang datang, kira-kira ziarah kubur apa tidak? Istighosah apa tidak? Manakiban ya, ada kunut, ada usolli, ada marhabaan, ada ziarah kubur, ada nisfu Sa'ban. Yang ada itu adalah wadahnya Nahdlatul Ulama. Kiai, saya bingung kenapa ada kiai ngaku NU tapi nggak kunut salat subuh. NU itu adalah mazhab Hanafi. Sebab bagi NU urusan ibadah wajib bermadhab. Madhab yang boleh diikuti hanya 4. Satu, madhab Hanafi, itu madhab didirikan oleh Imam Hanafi, itu adalah ulama yang lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Yang kedua, madhab Maliki, itu adalah didirikan oleh Imam Malik, itu ulama yang lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Yang ketiga, madhab Syafi'i, itu didirikan oleh Imam Syafi'i, itu ulama yang lahir di Ghuzah Palestina tahun 150 Hijriah. Yang keempat, madhab Hambali, itu didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, itu ulama yang lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Pilih di antara yang 4 boleh bagi warga NU. Kalau mazhab Syafi'i salat subuhnya kunut, kalau mazhab Hanafi salat subuh tidak kunut. Menurut Imam Syafi'i, antal kulit lalaki jeung awewe teu kahalangan bari anu sejen dewasa batal wuduna. Kalau kata Imam Hanafi, asal tidak ada syahwat dengan siapapun nggak batal wudu. Jika ada syahwat, kakak beradik, adi lanjut tegas batal wuduna, bibi jeung alo tegas mun aya syahwat batal wuduna. Cek saha eta? Cek Imam Hana. Jadi saya menurut Imam Hanafi ceng mujib dari Garut, mun sasalaman jeung kabeh awewe moal batal wuduna saur Imam Hanafi, sabab abdi mah antal kulit jeung awewe tara aya syahwat, mun antalna jeung nini mun ejeng nini ari jeung nu ngora mah da jelema normal. Jadi jika tidak ada syahwat nggak batal wudhu. Kalau ada syahwat dengan siapapun batal wudhu. Wah, inilah hebatnya kajian ulama. Dulu masa iya sih kakak beradik mau begitu-begituan. Hari ini bapak terhadap anak sendiri. Ibu, halo, komunitas kelompok orang tua yang suka lacur dengan anaknya, zina dengan anaknya di Indonesia sudah 400 kepala. Bahaya apa tidak? Saya terinspirasi kemarin di Garut, kasus yang sangat memalukan. Anak perempuan usia 5 tahun sama ayah dan kakek. Itu orang apa binatang? Jelema apa monyet? Jelema ngan kelakuan juga monyet. Na'udzubillahi min, hati-hati dan was. Jadi
walaupun dengan saudara asli sekandung, jika di situ lahir syahwat, maka kata Imam Hanafi batal wudhu. Jadi orang NU itu sudah nggak aneh. NU mah oh ini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i pan paruna wudhu teh genep, ngumah ceuli sunat, Imam Maliki wajib. Mazhab Syafi'i ngusap sirah cukup saeutik, Imam Maliki kudu sabelah. Imam Syafi'i dina wudhu dina puasa niatna unggal peuting. Kalau Imam Maliki mah sakali dina awal sabulanan beda teu. Jadi ibu bapak orang NU ketika dibere beda tong aneh, itu geus diwarah jeung biasa. Kita bisa beragam tetap bersatu dalam keberagaman. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Maka bagi orang NU, NKRI harga. Kayak saya sedikit tolong disentil, apa itu PWI Laskar Sabilillah? PWI itu adalah wadah. Apa NU? Bukan. PWI adalah PWI, NU adalah NU. Cuman jangan kaget, orang-orang PWI adalah orang NU. Hartina eta keneh beda ngaran jeung beda baju. Kenapa? Karena PWI lahir untuk mempertahankan ajaran-ajaran para wali songo anu dina ayeuna loba jelema anu menganggap wali songo teh eueuh. Nah cenah lain ku NU, orang NU kararagok rek nyarita teh geus loba di jero. Paham? Punten Bang Resa, saya itu di NU jadi wakil Rois Syuriah Jawa Barat. Saya diamanatkan oleh orang tua, mun sia kaluar ti NU tong papanggih jeung aing dunya akhirat. Gitu. Jadi santri Fauzan yang sudah 175 tahun amanat dari orang tua wajib jadi kader NU, haram keluar dari NU. Jika keluar dari NU coret. Naon? Nyoretnya kepada kuda-kuda. Coret. Mau besok sia keluar ti NU dicoret. Mana mau keluar ke NU dicor? Kira-kira tegas apa enggak? Tegas apa enggak? Saya wasiat kepada istri saya, jika saya mati duluan, satu, hei istriku, kamu jangan nikah lagi, kawin deui diririwaan sia ku aing. Kenapa ketawa? Istri saya bertanya, jika aku mati duluan, kamu kawin lagi apanya? Yo iya toh, mesti ya tuh. Kamu meninggal zuhur, aku asar udah kawin lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau perempuan memang harus menunggu tidak. Laki-laki juga ada masa tunggu. Satu, jika istrinya 4, satu meninggal, jangan dulu langsung menikah, menunggu 4 bulan 10 hari. Kedua, jika nikah kepada adik lalu dicerai kepada kakaknya, lalu dicerai mau nikah lagi kepada adik kandungnya, maka itu harus ada masa tunggu. Kasihan dong, masa serumah berbeda, betul? Nah, satu itu. Yang kedua, saya kepada istri saya, anak saya yang perempuan tong dikawinkan, gak usah ditikahkan. Jika yang melamarnya laki-laki dari manapun tidak siap menjadi kader NU, apapun asal agama, apapun asal latar belakang, jika melamar ke anak saya, tanya siap nggak jadi kader NU. Jika tidak siap jadi kader NU, tidak boleh diterima. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Gimana Pak kalau nggak punya suami, anaknya minta rumah, bikin sekarang. Bagaimana kalau mau naik haji, daftarkan sekarang. Bagaimana kalau dia minta mobil, belikan sekarang, saya punya duit. Bagaimana kalau minta kapal, beli ku sorangan. Kenapa suruh beli sendiri? Terlalu mahal. Beli satu bangkrut yang lah. Itu artinya apa? Ibu bapak harus nangkap betapa pentingnya anak kita, menantu kita, cucu kita, santri kita menjadi kader Nahdlatul Ulama. Tidak boleh lurak-lirik kanan kiri selain organisasi yang kita banggakan terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama. Paham apa tidak?
Jangan ibu punya anak perawan ke siapa saja yang punya duit. Tanya dulu, kamu mau kepada anakku, apa kamu ahli sunnah? Betul, saya ahli sunnah. Kamu tahu aku ini ahli sunnah wal jamaah yang sholat subuh kunut. Aku juga kunut. Aku mah nggak sholat juga kunut. Alhamdulillah aku masalah ibadah. Orang lain zuhur jam 2, aku jam 10 selesai sholat. Yang lain terawih bulan Ramadan, aku mah sawal juga terawih. Alhamdulillah. Kira-kira itu hebat, getol apa offset? Bikin kan gitu atantong. Kalau kamu ngaku NU, ayo coba doa kunut hafal, ayo baca. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu doa kunut apa bukan? Nah, lebih baik menunggu, sabar, cari yang lain daripada diserahkan kepada orang itu. Karena anak kita tidak akan senang gurunya mendoktrin kunut, orang tuanya mendoktrin tahlilan. Kata suaminya, jangan tahlilan itu musyrik, jangan kunut itu bid'ah dolalah, jangan ziarah kubur itu adalah musyrik. Kira-kira rumah tangga anak kita sakinah apa sakitan? Kalau sakitan nyaman apa tidak? Bu, ketenangan itu penting, betul apa betul? Duit loba tapi gelisah, tenang tapi tak boga duit, mending mana? Mending mana? Loba duit tapi gelisah, tak boga duit tapi tenang, mending mana? Mending loba duit bare atuh eta mah lain milih. Mending untung mending rugi, mending cager mending gering, mending benghar mending miskin, mending salamat mending celaka. Satu, mending racun mending madu, mending diracun mending dimadu. Ayo pilih. Salaki teh kasep loba duit, kusorangan, horas, bager tapi maot. Aki-aki ngaplek teu boga duit, gede amak beki dahar tapi hirup, mending mana? Ayo pilih mending mana? Loba duit kasep benghar bager ngan maot. Aki-aki gede amak kakal kamedut teh. Teu boga duit geus ngaplek tapi hirup, mending mana? Mending noher. Mending noher. Mulai mah nu ngorawa nu kolot diserenkeun. Pilihan. Paham Ibu? Dilanjut jangan. Nah, perlu saya bicara tentang NU dan PWI karena hari ini Kiai banyak orang yang ngobok-ngobok lalu ingin membentrokan antara NU dan PWI. Jika PWI ada yang mitnah, hadirna untuk mengacak-ngacak NU, hadirnya untuk merusak NU, hadirna macangogan NU. Abdul Mujib lillahi ta'ala mati kapanpun dimanapun jika menyaksikan PWI maksud dan tujuan untuk menghancurkan NU. Bukan artinya PWI hadir dengan ajas an-nahdiyah tujuan ingin melestarikan tentang amaliyah akidah ulama-ulama Nusantara terutama Wali Songo yang hari ini diobok-obok oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan zuriyah Rasul. Ternyata setelah dicek jangankan itu sebagai zuriyah, wong nyambung ke Arab Saudi saja tidak. Rasulullah haplogrupnya adalah J, mereka yang ngaku zuriyah Rasul haplogrupnya adalah G, bukan ke Arab Saudi tapi ke Rusia. Berarti itu iya apa bohong? Iya apa bohong? Kenapa hari ini kader-kader NU, ulama-ulama NU seperti Kiai Haji Abdullah Abbas, Kiai Haji Babas Buntat, putranya guru kita Kiai Haji Fuad Hasyim, seperti Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, betul. Kemudian kiai-kiai yang lagi bangkit, ini adalah bahaya, mengancam terhadap ideologi karena
mereka yang namanya kabib itu sudah menyebarluaskan ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Mereka mendoktrin umat, mereka mengkultuskan umat pakai kitab bikinannya dia yang disebut dengan kitab-kitab khurafat. Masa iya dalam kitab ada yang mengatakan Habib mah geus paeh ge masih kene bisa ngareuneuhan jelema nu hirup. Kira-kira resep atau wasiun? Kersare nu maot buka jalana. Ada kiai kitab-kitabnya sekarang. Ayah Habib lu ngaku saya teh Allah. Cing bakal disebutkan hebat atau ngagejelig? Hebat apa ngagejelig? Nabi Muhammad belajar ilmu nahwu dan sorofnya itu adalah ka Habib. Kayak engkau ngaku sia teh ngaku duriah Rasul anu kasabaraha, tapi maknya aya buyut kolot keneh aki. Aya teu di alam dunia anak kolot keneh bapak. Di mana-mana oke bapak kolotna anak. Aduh, termasuk nyieunnan kuburan pal. Nyieunnan kuburan pal. Kadeunakeun semakin ngalejeg lamun cek bahasa simkuring mah semakin kieu punten suku dikieukeun di dia mah zuriat Rasul eueuh di Indonesia mah iwati Habib Wali Songo lain zuriat Rasul Wali Songo teu boga turunan kabeh batal memangna kabeh manul cing Wali Songo boga turunan teu boga turunan boga disebut teboga turu kadeunakeun Wali Songo teh eta teh turiah tapi Pak Lawi cocok henteu tuluy akhirna congkak muncullah berbagai macam ajaran Habib mah mabok dijamin masuk surga pengikut pencinta Habib mabok judi pun nanti di neraka bisa dijahit karena Habib bisa kecebur ke neraka nyelamatkan umatnya walaupun ahli doraka tetapi mencintai Habib pimpinan atau leluhur Habib bisa ngabentak malaikat mungkar nakir lamun aya anu cinta ke Habib disiksa di kuburan anak mun bisa mah dek nyetop pintu neraka jahanam. Kira-kira itu ajaran ibu sarua jeung ajaran ulama urang teu. Nah ketika ulama Nusantara dihina perjuangan Wali Songo dihina lebih-lebih moal aya NU lamun Allah Habib Habab NU teh menang Habib moal aya NKRI lamun Allah Habib sabab NKRI teh menang Habib moal bisa jaya Indonesia lamun Allah Habib makmurna jayana ku Habib komo Jawa Barat mah eta teh tanah Sunda tanah Tarim kedua di Indonesia adalah Jawa Barat. Para kabib, aku Ceng Mujib dari Garut, aku bersama Habib itu bukan 10, 20, 30 tahun sejak orang tua di atas 50 tahun di Pauzan sering mengundang Habib, di Pauzan sering kedatangan para Habib, di Pauzan sering kedatangan santri para Habib, tapi yang datang ke situ orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakhlak, tidak bangga dengan turunan, justru merasa malu ketika dikatakan sebagai zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau hari ini nepak dada aing turunan Habib, aing menang syafaat, aing bakal ke surga, cinta ke aing bakal ke surga karena raka ku aing bisa dijahit. Memang siapa panitia akhirat? Panitia akhirat apa bukan? Maka Ki Haji Babas, Ki Haji Imad beserta kawan-kawan ini jika dibiarkan bahaya, agama akan rusak, masyarakat mengikuti ajaran khurafat, negara pun akan rusak karena Habib-Habib berkumpul di PON pembela Islam, termasuk adalah organisasi-organisasi yang jelas berseberangan bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Mereka mendukung khilafah, tidak mau dengan NKRI. Saya tanya, jika pengikut khilafah, pendukung khilafah sistem negara itu kawan NU apa musuh NU? Kawan NU apa musuh NU? Kawan NU apa musuh NU? Bagi NU NKRI harga mati, ideologi negara Pancasila bagi NU diterima. Kenapa? Karena yang ikut merumuskan ideologi negara adalah ulama-ulama yang siap mempertahankan akidah Ahlussunnah wal
jamaah. Kalau begitu kehadiran PWNI penting apa tidak? Berarti apa tidak? Jadi jangan dianggap musuh, membantu bang, membantu. Adapun sedikit ini mengkritik NU kok begini, PWI kok begini, menurut saya kalau ada orang atau oknum NU yang sampai hari ini masih mengatakan PWI itu adalah organisasi abal-abal yang tidak jelas visi misinya, itu jangan membawa NU, itu oknum Begitu pula kalau ada dari PWI yang mengatakan waduh NU ini adalah organisasi yang sudah terbius dengan Wahabi, terbius dengan Habib-Habib, terbius dengan organisasi yang lain, itu pun adalah bukan atas nama PWI LS, tapi itu adalah oknum PWI yang tidak tahu NU itu apa, di dalamnya bagaimana. Jadi secara keorganisasian saya ngajak kepada NU dengan PWI LS, ayo bersatu, lanjutkan perjuangan Wali Songo. Kita semua ingin menjadi hamba-hamba Allah, kadar para ulama yang mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Betul apa betul? Betul apa betul? Imam Malik mengatakan la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Gak bisa umatku nyampai kepada kejayaan, rakyat Indonesia jaya bertemu dengan negara emas. Indonesia itu negara terbesar keempat setelah India, Cina, Amerika, lalu Indonesia itu negara terkaya di dunia. Tidak ada yang lebih kaya daripada Indonesia. Muslim terbanyak sedunia adalah Indonesia. 22 negara Arab jadikan satu, bila dibanding satu negara Indonesia, penduduk muslim masih banyak Indonesia. Masjid paling banyak sampai jutaan, tambah musola dan lain sebagainya, sedunia adalah Indonesia. Ibu bapak coba ameng ke Irak kantor sedacan, ke Iran atau sedacan, ke Mekah oke encan, ke Palestina encan, ke Inggris encan. Abdi mah alhamdulillah KBG ngeus ngan sawareh aya nu kerek ngimpi. Di Arab Saudi pun susah cari masjid itu. Ya udah kajian maka haram kan Nabawi. Di Irak susah. Saya di Malaysia 1 bulan susah cari masjid. Loba jelema teu salat karena teu papanggih jeung masjid. Di Indonesia mah teu salat teh loba teuing masjid. Nama kalau bateing masjid teu salat, di mana salat? Engke we dihareup daya, engke we dihareup daya, engke we dihareup daya. Beak waktu dan di mana? Akhirnya aku sabab loba masjid jadi teu salat. Yang tahfidz Quran sedunia paling banyak Indonesia. Juara-juara qori internasional orang Indonesia. Kalau begitu saya tanya, hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Ditakuti apa tidak? 128 negara datang ke Indonesia, tokoh negara bukan ke istana presiden, datang ke kantor PBNU. PBNU itu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu 4 pilar kebangsaan. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, U-nya adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi 4 pilar kebangsaan PBN. Pengurus pusat yang hari ini adalah dipimpin oleh Kiai Haji Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum Tanfidiyah, yang dipimpin oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar oleh Rais Amnya, itu pada datang sebelumnya juga termasuk kepada Profesor Dr. Said Agil Siroj dari 128 negara, bukan ke istana presiden tetapi ke PBNU, bertanya Indonesia yang masyarakatnya plural, yang masyarakatnya heterogen, yang masyarakatnya campur aduk, ribuan budaya, ribuan suku, ribuan bahasa, puluhan agama, puluhan keyakinan. Kenapa sih kok bisa aman, kok bisa nyaman, bisa ibadah masing-masing, beragam dalam kebersatuan, bersatu dalam keberagaman, setelah ditaluntik oleh para pakar, bukan karena rakyat Indonesia adalah semata-mata berpendidikan semua, berakhlak semua, tapi yang menjadi modal utama ada satu pengikat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang namanya adalah
Pancasila. Yang melahirkan Pancasila bukan sekedar negarawan pahlawan yang tidak tahu agama, tetapi ulama-ulama yang mereka memiliki tanggung jawab moral ngurus agama dan negara, yakni ulama-ulama yang latar belakang akidah ahli sunnah wal jamaah yang dibentengi dengan Nahdlatul Ulama, di mana NU ketika berbicara dakwah atau fiqhud dakwah yang dijalankan oleh NU adalah konsep yang dijalankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni rahmatan lil alamin. Apa itu maksudnya? Rahmat untuk seluruh alam. Saudara kita ada saudara papada muslim, dulur papada muslim, ada saudara sebangsa setanah air, dulur sebangsa senegara, ada saudara sesama manusia yang disebut dengan ukhuwah basyariah. Apapun agama, apapun suku, apapun bahasa, asalkan sanagara eta teh dulur. Komodei papada muslim, orang mana wae dulur. Asal manusia, dek orang Jerman, dek orang Inggris, orang Australia, asal jelema eta teh dulur. Bade nanya kanu hadir ari jang dulur, silih bajeg, silih suntrungkeun, silih ketrok, silih hargaan. Jeung dulur kudu silih tegaan, kudu silih pikanyaah. Maka yang diterapkan oleh NU dengan siapapun dimanapun berada, yuk orang junjung tinggi persatuan dan kesatuan. Lebih-lebih sebagai kader NU, warga NU, di dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat tidak boleh keluar dari apa yang disebut dengan fikrah an-nahdiyah. Apa itu? Pola pikir NU ada fikrah tawassutiyah, pola pikir moderat. NU harus tawazun dan i'tidal, tegak lurus kemudian seimbang. Kader NU matong harap teuing tong tukang teuing, harap teuing ti jongjolong, tukang teuing ti dengkang. Jadi kumaha? Sedang. Tadi saya masuk panggung itu jam 10:30 lebih. Jadi tong lila teuing ngaji 2 jam setengah, dumeh jauh ti Garut. Kira-kira bakal disebutkan kiai getol ngaji atau kiai kasurupan? Kalau saatnya pulang adalah pulang. Jadi jangan terlalu karena saya capek, saya lapar, saya belum sarapan, takut jatuh, udah 10 menit. Kira-kira ieu teh kiai atawa monyet? Jauh-jauh ngundang dari Garut 10 menit belum nyampaikan apa-apa udah selesai. Jadi gimana tuh? Sedang. Yang kedua, fikrah tasamuhiyah, pegang sama orang NU. Pola pikir toleransi. NU bertetangga dengan orang yang biasa tidak tahlil, kamu jangan usil. Tinung maneh teu ditahlilan moal ka surga. Cek itu bae we da surga maleno aki maneh. Maneh salat subuh teu kunut moal jadi, teu jadi we olangan da aneh olongo. Tahlilan samodarna, kunut samodarna, ziarah kubur samodarna, talqin mayit samodarna, marhabaan samodarna, jeung ulama samodarna, tapi batur teu tahlilan hargai. Batur teu kunut harga, batur beda agama harga, aya tatangga Kristen bager wajib ku urang diharga. Itulah yang disebut fikrah tasamuhiyah, pola pikir toleran. Kiai, bagaimana ada tetangga kita lain NU tapi ngahina ke NU? Cing lamun dihina ku batur cicing apa ngalawan? Contoh, ibu NU, iya. Terus ibu manya lamun NU maot tahlil, nya. Ibu naonan nu maot ditahlilan, nah maka naonan. Eta teh ngiriman Fatihahnya, heueuh. Moal nepi ibu? Jawab, nepi. Moal ibu moal nepi? Buktina nepi teu balik deui. Hayo Fatihah balik deui teu. Berarti nep. Ibu sarajan nepi eta teh eueuh ti dituna. Lain Allah ti dituna maneh san kadeto. Gerak kadeto ulah cicing wae di. Hayo kajawab teu. Kita punya dasar. Kenapa orang NU ngajak orang yang enggak ngaji pun optimis selamat? Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, la yazalu dinu wa dunya qa'imaini madamat arba'atu asya'a. Agama tetap kokoh, dunia berdiri tegak selagi ada 4 perkara. Hiji, madamal aghniya'u la yabkhuluna bima khuwilu. 2, wa madamal ulama'u ya'maluna bima alimu. 3, wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Nomor keempat, wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Agama kuat, dunia berdiri tegak. Ayo 4 perkara. Hiji, lu beunghar bager, sing baleunghar warga NU bali balageun.
Hoyong beunghar hoyong. Tapi lamun beunghar loba duit medit tong hayang hirup mending tereh modar. Sabab nu beunghar medit mah ngaruksak agama, ngaruksak alam dunya. Jadi lamun beunghar pek tapi kudu bager nu beunghar bager mah Bu punten dek dahar kari ngahuap ngalieuk heula bisi aya tatangga can dahar nyai geus nyangu ngaliwat encan kunaon teu boga duit ngodok saku meuli beas jig teh 2 ton bungahan tak ngaliuk deui kunaon gegetret imah lamun hujan bocor ngodok saku omean lamun kurang minta deui ka dieu bungahan teu ngaliuk deui kunaon maneh cerik wae ti kamari ieu suku nyeri jejedudan suku urang pake tasok teu wakil hebat eta suku wae dibik komo be ulah kieu ari ngomong alhamdulillah sabulan 100 juta alhamdulillah panen 100 ton cek dulurna nginjem atuh 1 juta we aya perlu alah lamun kamari mah nyaritakna sok aya nu kitu aya resep kanu kitu ento tah jadi jelema beunghar kitu mah tong hayang hir kadua wa madamal ulama'u ya'maluna bima alimu dunia akan berdiri tegak agama kokoh selagi ulama mengamalkan pada ilmunya. Rasulullah telah memperingatkan akhir zaman orang akan bingung dengan ulama-ulama orang yang paham terhadap agama tapi bukan ulama amilin. Ada ulama dunya, ulama yang punya ilmu tidak diamalkan untuk menuju Allah tapi hanya dijadikan kedok. Sesungguhnya ngomong agama tapi untuk kepentingan perut. Saya tidak bicara Brebes, hari ini di Garut adalah lagi heboh karena sudah ada 7 orang yang mengaku nabi. Ada nabi sen-sen syahadatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sen-sen Rasulullah. Sholatnya kemana? Itu menghadap timur. Pengikutnya berapa? Enggak kurang dari 2-3 ribu kepala. Ada orang yang mengaku nabi akhir zaman itu saya. Oke, kan Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad itu saya. Gimana orang itu, pintar apa bodoh? Hafal Fathul Mu'in, Fathul Wahab hafal, Alfiyah ditalar 12 poe, Quran hafal hanya 3 bulan. Fathul Mu'in hafal, Fathul Wahab hafal, tapi ngaku saya teh nabi akhir zaman. Lieur teu, bener apa ngaco? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 hal yang menjadikan agama rusak. 1, faqihun fajirun, orang yang ngerti tetapi biasa menjalankan perbuatan dosa. Ceramah enggak berhenti, ngajar enggak berhenti, wiridan enggak berhenti, puasa enggak berhenti. Naong nu mani gitu orang. Eta nu kitu al-mukarram apa al-mugarong? Ada pesantren tahfidz Quran. Santrinya 26 hamil, dihamili oleh kiai yang tidak dikawin dulu. Itu al-mukarram apa al-mugarong? Sayhuna apa sayhuluna? Agama kuat apa rusak? Yang kedua yang merusak agama adalah imamun jairun, imam atau pemimpin yang zalim. RT totos, RW bocor, lurah koclak, camat ngagejelig, bupati liar, gubernur were, presiden kurang ajar, DPR bangsat. Agama kuat apa rusak? Makanya kenapa kiai tidak boleh diam di saat ada pesta politik? Sebab tugas ulama yang asli, 1 himayatud din, ngejaga agama, 2 himayatud daulah, ngejaga negara, 3 himayatul ummah, itu adalah menjaga umat. Jadi jika ada kiai santri sibuk masuk ke arena politik, itu dalam tugas melaksanakan himmatul ulama ar-riayah. Perhatian ulama adalah rakyat. Rakyat senang ulama ikut senang, rakyat susah ulama ikut susah. Kalau hanya ngurus agama, nanti jika lurahnya Wahabi, camatnya Wahabi, bupatinya Wahabi, DPR-nya Wahabi, gubernurnya Wahabi, maka otomatis an-nasu ala dini mulkihim, orang akan mengikuti agama penguasanya. Maka ulama NU harus tampil ke permukaan, jangan hanya ngurus agama tapi urus negara.
bagaimana untuk kemaslahatan umat Indonesia. Bukan tidak tahu Darul Islam negara Islam, bukan tidak tahu Darul Harbi negara yang perang terus, tapi untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, Darussalam negara damai. Beda tapi saling menghargai dengan cara menegakkan toleransi. Maka kiai jadi DPR, kiai jadi bupati, kiai jadi gubernur, atau ngajak masyarakat pilih ini, pilih itu, jangan ini, karena ini adalah Wahabi yang jelas-jelas akidah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang jelas-jelas ideologi negara bertentangan dengan ideologi Pancasila. Mereka adalah condong kepada khilafah. Maka kiai tidak boleh ketinggalan, tidak boleh tinggal diam. Ayo gerak, ayo gerak, ayo gerak, gerak terus. Ikuti Mbah Hashim, ikuti Mbah Basmullah, ikuti Mbah Bisi Samsuri, ikuti ulama-ulama lain. Selamatkan umat dengan negara aman. Ngurus negara berarti ngurus agama, ngerusak negara berarti ngerusak agama, kacau negara berarti kacau agama. Kita ngaji enak, aman karena negara. Tadi malam saya naik panggung 12:30 sampai jam 2, nggak ada yang mengganggu karena Kalau kita lagi kacau, kira-kira bisa ngaji apa tidak? Ibu ker sholat ayah bom baladung husu apa rewas ngesusu tulis sholat atau kabur. Siapa yang mau ngaji di kegiatan MWCNU dan PWI Laskar Sabilillah di Kecamatan Banjarharjo, mau saya bom, kira-kira ibu-ibu datang apa enggak? Orangnya mau ada sian pae. Jadi keamanan itu mending loba duit kacau, mending tebaga duit aman. Bu, ini aman, nggak punya duit, mau jalan-jalan bisa, nggak usah jauh, depan rumah kan jalan-jalan aja. Lagi apa Mbak? Lagi jalan-jalan. Bu, lagi aman, nggak punya duit, ingin belanja, datang aja ke pasar. Ulah eleh gos kudu loba duit langsung. Ya sabaraha, ya sabaraha, ya sabaraha, ya sabaraha, ya sabaraha. Meser moal tegadu artos. Asup ka Indomar, mawa karinjang nu gede, minyak asupkeun, susu asupkeun, segala asupkeun, geus kitu tunaan deui. Nah kitu, teu boga duit. Maka anu newak moal. Maka anu ngahukum moal. Ibu loba duit dek balanya tapi itu aman. Ti imah teh lok keluar sieun aya rampok. Ayo, mending loba duit bari Itulah hebatnya ulama. Kenapa Indonesia penduduk muslim terbesar di dunia, bukan hanya di Asia? Itu adalah karena upaya-upaya cara-cara ulama Nusantara, ulama-ulama para wali songo beserta ulama-ulama terdahulu dan ulama yang melanjutkan perjuangan mereka. Dan beliau, alhamdulillah, Indonesia adalah menjadi negara terbesar penduduk muslim, dan NU sebagai pemarkasa utama menjadi organisasi terbesar di dunia. Alhamdulillah. Namun terbesar saberbes gitu. Namun terbesar sa Banjarharjo gitu. Namun sadunia kit. Alhamdulillah. Kalau begitu ibu, agama itu penting apa tidak? Negara itu penting apa tidak? Yang ketiga, yang merusak agama adalah mujtahidun jahilun, orang bodoh berijtihad tidak mau mengikuti para ulama. Seperti di Jawa Barat heboh, ada pesantren 1.200 hektar, uangnya 17 triliun, santrinya 18.000, alumninya 2 juta, dalam pesantren ribuan pabrik, tapi ajarannya satu, haji nggak usah ke Mekah, ke Indramayu saja karena lebih suci daripada Haramain. 2, daging babi halal, jadi santri selalu dimakanin daging. Yang ketiga, perempuan boleh jadi imam, makmumnya laki-laki. Yang keempat, Quran bukan kalamullah tapi perkataan Muhammad. Ayo, hebat, modern, maju, cerdas apa ngaco? Saya selalu teringatkan, paingan ulama bikin Nahdlatul Ulama. Ayo ikuti paingan ulama NU membikin wadah Nahdlatul
Ulama NU lahir bukan karena motivasi ekonomi, NU lahir bukan ingin menjadi penguasa motivasi politik, tapi NU lahir motivasi agama dan negara. Agama ingin mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Warga ahli sunnah wal jamaah tidak boleh terbawa oleh aliran sesat dan menyesatkan, terutama Wahabi. Lahir 1926 bertepatan dengan Arab Saudi dipimpin oleh Raja Ibnu Saud yang notabene Wahabi tahun 1925. Sebelum itu adalah Raja Syarif Hussein, bukan Wahabi. Maka NU lahir 1926 terdorong ancaman serius dari Raja Arab Saudi yang ingin menyebarluaskan ke dunia ajaran Wahabi. Maka ulama tidak tinggal diam, selamatkan umat, selamatkan umat, selamatkan umat, selamatkan umat, selamatkan umat dengan cara mendirikan wadah yang namanya Nahdlatul. Paham? Paham? Hei dulur-dulur pengurus NU, hei dulur-dulur pengurus PWI Laskar Sabilillah, anjeun merjuangkan organisasi nu didirikan ku para wali, ku para ulama, anjeun bakal barokah, amin. Saur Mbah Hasim Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional, ilmu diakui oleh dunia, karyanya banyak, pendiri Nahdlatul Ulama. Ramanya Mbah Wahid Hasim adalah yang ikut merumuskan Pancasila. Ayahnya, kakeknya Ki Haji Abdurrahman Wahid yang pernah menjadi presiden Indonesia. Nu daek berjuang di NU, di aku santri kami kabeh jeung anak encuna husnul khotimah, amin. Itu yang menjadi dasar saya datang kemana-mana suruh ngomong NU. Jika ada orang kiai jangan ngomong NU, saya lebih baik pulang lagi, lebih baik tidur. Lamun datang ke tempat tong ngomong aya nu kitu, nah cegang make tong ngomong NU di dieu mah kiai loba nu teresepen tuluy, lamun teresepen kumaha bakal riweuh cek sim kuring rewahkeun sakalian. Kiai mah cenah balik kuatir panitia moal balik aing nek ngadokoan panitia. Lain gitu kiai engke balik bisa anu megat, nu megat aing dipegat deui engke ku aing. Di dieu mah cenah kiai loba tukang iseng, maksudna kompor bisa asup kana beuteung, tong kompor hawu jeung tiang listrik didagoan ku aing sok. Bisi aing modar dipodaran gara-gara ngomong NU, gara-gara ngomong NKRI, dek dikuburkeun syukur ku sia dek dipalidkeun pek palidkeun ngan lamun aing dipalidkeun ku aing hiji-hiji dek diririwaan sia. Laitan. Maka saya tolong kepada NU dan PWI, hei PWI yang memusuhi NU musab banget sia. Aing nu ngomongna ya belut jeung aing. PWI nu ngamusuhi NU gelut jeung aing. Ayeuna aing sok. PWI nu ngamusuhi NU gelut jeung aing teh sok. Sabaliknya NU ngamusuhi PWI. NU ngecap goreng sangka ke PWI, usap banget sia. Usap. Paham? Paham? Mau apa-apaan PWI kusianto kusaha tuh non NU awas. NU hadir, PWI hadir, melanjutkan perjuangan ulama, silih tamal silih sampurnakan ke kepentingan agama bangsa dan negara. Indonesia hayang makmur, Indonesia hayang adil. Allah dohi iwati ulama umaro bersatu, antarkan Indonesia ke wilayah keemasan, jadi baldatun thayyibatun warabun. Saya tanya, Indonesia kalau jadi negara komunis bakal makmur moal? Indonesia jadi negara komunis jika di Cina makmur moal? Sabab nu ngadirikan Indonesia adalah para ulama. Nggak boleh, harus seperti ini. Dasar agamana ahli sunnah wal dakwahnya rahmatan lil alamin, negarana NK. Kiai Pancasila kan bukan Quran, betul. Halus mana Pancasila jeung Quran monyet ge nyahoun. Pertanyaan lain gitu, ari Pancasila tentang Quran? Tidak. Sok mana buktina ayat tuh Pancasila 1, salat lohor jam 8 2 rakaat 2, haji teu kudu ka Makkah di Garut aya beneran suci kukurulingan didinya kitu teh. Semua isi Pancasila tidak menentang Al-Qur'an. Ayo catat, hiji ketuhanan yang maha
Surat Ikhlas ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kedua kemanusiaan yang adil dan ber. Surat An-Nisa ayat 175 Bismillahirrahmanirrahim. Fala tattabi'ul hawa anta. Katilu Persatuan Indonesia. Surat Al-Hujurat ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Surat Asy-Syura ayat 30 ayat 28 Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. 5 Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Surat An-Nahl ayat 80 Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Artinya negara kita punya dasar ideologi negara Pancasila. Bagi warga NU, warga PWI tidak usah diragukan lagi, karena itu yang menciptakan, membuat, merumuskan ulama. Pastikan kemaslahatan umat dunia. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman ala mana wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada. Udah hampir habis waktu, sedikit lagi. Yang ketiga, agama kokoh, dunia berdiri tegak. Wa madamal juhalau la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selagi ada yang bodoh, tetakaburku kabodohan anak alias bodohna alewo daek ngahiji jeung ulama, deket ka ulama, nuturkeun amaliana ulama, sanajan teu nyaho dalil tina amalia seperti ulama. Karena yang mengajak kita adalah ulama. Ibu tahlilan, ibu marhabaan, ibu ziarah kubur, teu nyaho dalilna oge. Insyaallah taala bukti kuat cinta ka ulama, maka di poe kiamat bakal ngahiji jeung ulama. Amin. Entah ibu juga main ke Bandung, ada yang nanya, ibu dari mana bu? Saya dari Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah. Oh di situ bu NU-nya kuat sekali. Ibu NU tulen. Ibu matu salat subuh suka kunut. Osok. Ibu apa dalilnya kunut? Hentel. Kenapa ibu nggak hafal kunut? Makanya kunut. Tidak kenapa? Guru kami ngajak, aku ikut. Oh begitu? Iya begitu. Atau ibu mah suka tahlilan? Suka. Ibu apa dalilnya tahlilan? Boborah. Kenapa ibu nggak tahu dalil tahlilan maka tahlilan? Nggak kenapa? Ulama nu mawa aing nu milu. Sok nanya naon dik aing, sok nanya. Ayo kira-kira bakal nanya deui moal. Ibu kunut ya? Iya. Apa dalilnya? Enggak, aku nggak ngaji. Percuma bu. Oh iya, mau berhenti aja. Ibu tahlilan? Iya. Tahu dalilnya? Enggak. Percuma bu. Iya, mau berhenti. Modar aja. Yang tahu dalil adalah ulama yang ngajak kita, yang tanggung jawab dunia akhirat. Ini akan semakin terasa. Makanya kita harus kader NU, makanya kita harus mengikuti NU, makanya kita harus berserta ulama-ulama NU. Ternyata hari ini bergentayangan membawa atas nama ulama, tetapi bertentangan dengan ajaran agama. Mengatakan agama Islam, tapi agama dan perilakunya, akhlaknya menentang kepada akhlak paduka yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya harus jadi kader N. Oh, saya katakan paingan, geningan, geningan. Nah, ajengan ti Garut begitu datang, henteu ditadar, langsung kana panggung. Geningan, waktuna geus satengah sabel. Nah, segah ajengan ti Garut, ngajina teu lila. Geningan, beuteungna geus lapar. Nah, NU, ulama NU mendirikan Nahdlatul Ulama karena lahir beberapa ulama yang sesat dan menyesatkan, lahir beberapa organisasi yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka ulama NU mendirikan Nahdlatul Ulama. Kenapa Gus Babas beserta para ulama lain mendirikan PWI Laskar Sabilillah? Karena hari ini banyak orang yang ingin merusak Nahdlatul Ulama, maka PWI hadir untuk membentengi Nahdlatul Ulama dalam konteks menjalankan ajaran para ulama Nusantara, ulama wali sok. Ya Nabi salam, ya Rasul salam.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Terakhir untuk pengurus dan keluarga besar Nahdlatul Ulama Muslimat Fatayat Ansor Banser Ibnu PPNU, kemudian PWI Laskar Sabilillah, semuanya titip pesan wasiat Kiai Haji Ali Maksum, Rais Am keempat Nahdlatul Ulama. Kata beliau 4 hal bagi warga NU dimanapun berada harus dibawa, tidak boleh tinggal satupun. 1, alimun wa muta'allimun binahdlatil ulama, ngerti tentang NU dan belajar terus tentang NU, ngerti tentang PWI dan belajar terus tentang PWI. Yang kedua, wasabru binahdlatil ulama, di NU di PWI harus sabar. Pasti banyak orang yang mencaci maki, apa NU, apa PWI, NU bajingan, PWI bajingan, NU PKI, PWI PKI. Biar diteraikan oleh mereka, anjing menggonggong kapilah berlalu, sing sebeh sia ngomong nu ngahina NU tiba heula ge lain jumhur lain makmur, tapi kalahan semua yang merusak NU pasti han. Betul apa betul? Mata kudu sobar, kan baik disebutkan kamu hidungnya pesek sia depe, kamu kulitnya hitam sia hidung, maneh penek baik aing mah penek-penek ge da teu jangkung. Yang ketiga, wal amalu bi amali Nahdlatul Ulama, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi pengusaha, jadi apa saja. Warga NU tarawihnya 20 jeung witir 3 20 3 roka. Warga NU madzhab Syafi'i salat subuh make kon. Warga NU ketika ada yang mati ditahlil. Nah, yang keempat, wal jihadu bi Nahdlatul Ulama. Ayo jihad demi NU. Saya yakin Bantar Arjo punya gedung segini bagusnya, walaupun tingkat 2 belum selesai. Yang ke-1 pun adalah masih kurang sedikit. Mudah-mudahan kader NU, warga NU yang banyak rezeki siap menyelesaikan kantor NU Banjarharjo. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lebih banyak. Alhamdulillah, hasil gerbek amal pengajian 4.425.000. Alhamdulillah. Bagi yang lupa mau ngasih 100.000 tapi tadi kalah 2.000, silahkan disusulkan ke panitia. Wal jihadu bi Nahdlatil Ulama, siap jihad diajak oleh pengurus NU, siap membela agama sampai mati, siap membela negara sampai mati, siap. Banser dan PW Laskar Sabilillah ini pasukan yang siap mati membela agama dan negara. Jangan sekali-kali pakai baju Banser, pakai baju PWI kalau perebut rana. Jadi Banser dengan PWI tidak akan cekcok manakala ada warisan, tidak akan cekcok nggak kebagian makan, ada hajat nggak kebagian makan nggak marah, paling ke tetangga masih ayah eueuh. Banser PWI ngelamar perempuan nggak marah, paling ngaca aing ditolak ku awewe beungeut pejet. Tapi agama dihina, negara dihina, Banser dan PWI pasti marah. Jika marah bukan harta dan tenaga, nyawa siap dikorbankan untuk agama, bangsa dan negara. Hebat apa tidak? Jadi ibu punya suami Banser, punya anak Banser, punya suami PWI, punya anak PWI, harus bangga. Dan ini metong laik jadi Banser tadi gaji beleguk sia gaji Banser yang PWI teh ieu sabulan teh 30 poe. Saminggu 7. Oh, tapi kata Banser dan PWI, makan saya cari sendiri. Saya ingin diaku jadi santrinya para ulama yang mendapatkan pengakuan di hadapan Allah Subhanahu. Bagja apa tidak? Jadi PWI dan Banser bukan cari-cari proyek kayak LSM yang lain, hanya proyek akhirat. Ingin diaku santrinya para ulama. Siap jihad, siap. Yang kelima, wathiq
qattu binahdatil ulama. Harus percaya, harus yakin terhadap NU. NU lahir untuk membawa keselamatan NU umat. NU lahir untuk memakmurkan bangsa Indonesia. NU lahir menjaga marwah para ulama. NU lahir melestarikan ulama-ulama dalam berjuang membela agama, bangsa dan negara. Paham ibu? Aku tuh paham nyaritannya kan nyebrot kayaknya. Apa-apaan NU, NU-an, apa-apaan PWI, PWI-an, ahli PWI TTT Persatuan Wartawan. Perjuangan wali NU Nahdlatul Ulama. Hati-hati para pengurus macam-macam di PWI, macam-macam di NU, daripada untung buntung syah. Namun berjuang bukan untuk melanjutkan perjuangan para ulama. Di PWI di NU berjuang demi jabatan, di PWI di NU berjuang demi duit, di PWI di NU berjuang demi popularitas, bukan untung tapi malah buntung. Para pengurus di NU dan di PWI mudah-mudahan di tayungan syariat panjang umur anu barokah, sadaya jamaah putrana saroleh, rezekina seueur. Paling penting keur urang sararea kabeh ge bakal ieu teh keur ngadaguan ngantri maut urang husnul khatimah hasil maqasidana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak kekurangan khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada baik, benar, mudah-mudahan besar manfaatnya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahil alamin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal syafa'at sayyidina Muhammadil kubra warfa' darajatil 'ulya wa ati su'al fil ardi kama ataita sayyidina Ibrahim alaihi salam. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hassil maqasidana ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin min ahwali muqtahami wa la salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa azwajana wa talamidhana wa ustadana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarri wad dhair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarri wad dhair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarri wad dhair. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terakhir lupa, bagi warga NU, kader NU yang ikut torikoh tidak usah ikut-ikutan torikot yang lain. Di NU ada torikoh namanya Najat man, ikuti saja itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan tausiah dan doanya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Acara demi acara telah usai dengan semua rangkaian acara pada siang hari ini. Semoga kita senantiasa dikuatkan iman, senantiasa diberi kekuatan untuk